Ini part 2 cerita gue bareng Aurel. Jadi setelah kejadian di tangga sekolah yang buat satu sekolah heboh itu, Aurel nemuin gue secara diem-diem di pojok belakang sekolah buat nyampein terima kasih karena udah nolong dia yang tadi mau jatuh dari tangga. Dan terus di sini dia negasin ke gue kalau misalnya ciuman tadi itu cuman sebagai tanda terima kasih. Jadi gue jangan kegeeran kata dia. Aurel bilang kayak gitu ke gue sambil pipinya yang memerah udah kayak tomat. Gue cuman bisa bilang iya ke dia. Dan terus di sini Aurel secara tiba-tiba aja narik tangan gue dan terus dia bilang, "Hans, ayo kita cepet balik. Ini udah mendung. Aku takut bentar lagi hujan. Oh iya, lu pulang gue antar ya. Sekalian juga sebagai tanda terima kasih." Gue ngayain dengan halus ajakan dia karena gue juga nggak ada pilihan lain. Dan kemudian gue di sini dibuat kaget banget karena tiba-tiba aja ada mobil BMW sama Lamborghini yang udah terparkir rapi di depan sekolah gue. Dan terus sebelum gue sempat nanya ke Aurel tuh mobil punya siapa, dia dengan polos nanya ke gue, Hans, lo sukanya naik BMW atau Lambo?" Jir, dompet gue langsung berasa kena serangan jantung ngedenger itu. Karena yang biasanya gue nyari tumpangan gratisan angkot atau bus, ini malah disuruh milih mau naik mobil BMW atau Lambo. Dan terus si Aurel secara tiba-tiba aja nepuk pundak gue. "Loh, kok malahan bengong sih Hans? Ayo buruan pilih, takutnya keburu hujan." Gue dengan gugup milih Lambo aja. Dan singkat cerita, waktu udah masuk ke dalam mobil, gue dibuat kagum parah sama interior mobil Lambo yang keren parah. Aurel di situ cuman bisa ketawa kecil ngeliat tingkah laku gue yang kekanak-kanakan waktu baru aja masuk ke dalam mobil. Dan singkat cerita, setelah itu waktu udah nyampe di rumah gue, Aurel nanya ke gue, "Loh Hans, rumah lo kok gelap? Ortu lu kemana?" Gue dengan santai bilang ke dia kalau misalnya ortu gue lagi kerja di luar kota, jadinya gue tinggal sendirian di sini. Ya mereka juga pulang sih, tapi palingan cuma 1 atau 2 kali sebulan doang. Dan waktu udah selesai ngomong kayak gitu, Aurel secara tiba-tiba aja keluar dari mobilnya dan nyuruh sopirnya buat pulang aja dulu karena dia mau main dulu di rumah temen. Gue ngedenger itu panik banget karena berarti gue bakalan berduaan doang sama Aurel. Gue di sini udah nyoba nolak dia secara halus, tapi meskipun begitu, di sini Aurel malah maksa mau main ke rumah gue. Yang gue yakin gudang rumah dia aja lebih gede daripada rumah gua sendiri. Setelah itu di sini Aurel gak pakai basa-basi langsung buka pintu rumah gua dan ngacir lari ninggalin gua bareng sopir dia yang cuman bisa ngalah nafas dan nitip Aurel ke gua. Setelah itu waktu gua baru aja masuk ke dalam rumah, gue berusaha nyari Aurel dengan manggil nama dia, tapi sama sekali nggak ada respon. Dan waktu gua mau hidupin lampu, Aurel tiba-tiba aja muncul ngagetin gua dari arah kamar. Wah, kaget gak lu Hans? Gue ngejauh kalau misalnya gue gak kaget sama sekali. Dan di sini Aurel langsung besarin pipinya dah kayak orang ngambek. Tapi di tengah-tengah itu secara tiba-tiba aja hujan turun dibarengi petir yang keras banget sampai buat gua sedikit kaget. Tapi beda dari gua, Aurel di sini malah nunduk kayak ketakutan gitu waktu denger suara petir. Dan terus gua dengan muka jahil ngeliat Aurel takut sama petir langsung nanya ke dia, "Lo takut petir ya Rel?" Dia dengan wajah sok pede bilang kalau misalnya dia berani sama petir, tadi cuma kaget doang. Tapi nyatanya waktu petir kedua bunyi, dia malah langsung meluk gua dari belakang sambil gemeter. Gue yang awalnya mau niat ngejek dia gak jadi dan malahan berusaha buat nenangin Aurel yang lagi ketakutan. Dan terus waktu gua baru aja mau nenangin Aurel, tiba-tiba aja ada suara benda jatuh dari arah